Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyelimuti kita semua, amin. Kali ini saya akan membawakan rangkuman kisah dakwah Nabi Muhammad SAW dengan seorang pemuda yang rela menukar dunia untuk akhiratnya bernama Mus'ab bin Umair. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja, check it out. Pemuda ini bernama lengkap Mus'ab bin Umair, seorang sulih yang berasal dari kota Mekah. Dialah pemuda yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjadi duta Islam di kota Yatsrib, yang hampir seluruh penduduk Yatsrib pun mau masuk Islam. Di balik kesuksesannya tersebut, Mus'ab pun telah mengalami penderitaan ketika tahun pertama Mus'ab masuk Islam. Mus'ab bin Umair masuk Islam beberapa waktu setelah Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Haritsah masuk Islam. Kala itu di Bukit Sofa pertama kalinya Mus'ab mendengar pidato Nabi Muhammad SAW tentang risalah kenabian beliau. Dan secara diam-diam Mus'ab pun sering mengunjungi markas dakwah Nabi Muhammad SAW yang terletak di rumah sahabat Arqam. Dan di sanalah Mus'ab mulai jatuh cinta dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah. Bahkan Mus'ab dijuluki Mukri, yaitu seorang yang pandai mengaji Al-Quran dan bersuara merdu. Suatu hari, orang bernama Utsmani bin Tolhah, kerabatnya Mus'ab, melihat Mus'ab sering mendatangi Darul Arqam. Utsmani pun penasaran dan melihat dari balik jendela. Di sana dia melihat benar bahwa Mus'ab beribadah dengan kaum muslim. Kemudian Utsmani pun melaporkan kejadian tersebut kepada ibundanya yang masih musyrik. Utsmani pun berkata kepada ibunda Mus'ab, "Wahai ibunda Mus'ab, aku baru saja melihat Mus'ab itu beribadah dengan kaum muslim. Apakah Mus'ab sudah menjadi muslim?" Kemudian ibu Mus'ab pun menjawab, "Mana mungkin dia masuk muslim? Dia adalah seorang pemuda yang baik dan dia bukan seorang pemuda pembangkang," kepada ibunya. Utsmani pun kembali mengatakan, "Cobalah dulu bicara kepadanya." Bersamaan dengan itu, datang pula banyak pemimpin kaum kafir Quraisy di rumah Mus'ab. Bahkan keluarga besar Mus'ab pun ikut berdatangan karena ingin mendengar dari mulutnya Mus'ab sendiri bahwa Mus'ab sudah muslim atau belum. Sesampainya di rumah, Mus'ab pun sangat heran. Selain banyak orang itu menatap Mus'ab dengan sangat sinis. Lalu Mus'ab pun bertanya dengan sangat penasaran, "Ada apa ini?" Kemudian ibunya pun datang dan terus bertanya kepada Mus'ab, "Wahai anakku Mus'ab, apakah benar engkau telah masuk Islam?" Pertanyaan itu cukup mengejutkan Mus'ab. Setelah Mus'ab mengambil nafas panjang, barulah Mus'ab berbicara. "Benar bunda bahwa aku sudah masuk Islam dan selama ini aku menyembunyikan keislamanku. Dan saat inilah waktu yang tepat untuk memberitahu kalian semua, termasuk engkau bunda." Ibunda Mus'ab pun mendengarnya sangat syok dan sangat tidak percaya. Hatinya sangat kecewa dan sangat sedih. Kemudian saudara Mus'ab bernama Aziz bin Umair pun mengatakan sesuatu kepada ibunda Mus'ab. "Wahai ibunya Mus'ab, sepertinya Mus'ab itu hanya main-main saja dan tidak serius dalam memeluk Islam. Cobalah dia jangan diberi kemewahan lagi, niscaya dia akan meninggalkan Islam." Dan benar saja ibunda Mus'ab pun menyetujui usul itu. Kemudian ibunda Mus'ab pun berkata kepada Mus'ab, "Wahai Mus'ab, aku akan mencabut semua kemewahan yang telah kuberikan kepadamu. Juga tidak ada makan dan minum untukmu sampai engkau meninggalkan keislamanmu." Akhirnya Mus'ab pun dikurung di gudang yang sempit tanpa diberi makan dan minum.
Tidak hanya itu, Mus'ab pun mengalami siksaan yang amat sangat dari ibunya dan seluruh keluarga besarnya. Hal itu dilakukan ibunda Mus'ab agar Mus'ab meninggalkan keislamannya. Namun semua ujian dan siksaan itu justru menambah keislaman dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu besar pengorbanan Mus'ab bin Umair untuk Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas pun berkomentar melihat kondisi Sa'ad yang begitu memprihatinkan. Sebelum Mus'ab masuk Islam, Mus'ab adalah seorang pemuda yang paling tampan di Mekah dan paling kaya. Namun setelah masuk Islam, dia mengalami penyiksaan dari keluarganya sendiri, yang menyebabkan semua kulit-kulitnya pada pecah, badannya pun semakin kurus, jalannya pun terseok-seok kesakitan. Melihat perubahan Mus'ab yang begitu drastis dari segi fisik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun merasa prihatin. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 2746. Suatu hari kami duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid, lalu muncullah Mus'ab bin Umair dengan mengenakan kain burdah yang kasar dan memiliki tambalan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya, Rasulullah pun menangis. Teringat akan kenikmatan Mus'ab yang didapatkan dahulu sebelum memeluk Islam dibandingkan dengan keadaannya sekarang. Dahulu Mus'ab ini dikenal dengan seorang yang sangat tampan dan cerdas dan digilai oleh banyak wanita. Namun sekarang melihat keadaannya tersebut, banyak sekali orang yang menjauhinya. Namun Mus'ab pun tidak merasa kehilangan apapun, karena tujuan kehidupannya adalah kehidupan akhirat yang sangat kekal dan abadi. Maka dari itu Rasulullah pun menunjuk Mus'ab bin Umair untuk menjadi duta pertama Islam yang ditugaskan ke Yathrib. Kepribadiannya yang pintar dan lembut membuat dia sebagai seorang pemuda yang sangat istimewa. Maka berangkatlah Mus'ab bin Umair untuk berdakwah ke Yathrib. Dan sesampai di Yathrib, Mus'ab pun tinggal di rumah As'ad bin Zurarah. Mereka berdua pun menyebarkan agama Islam kepada seluruh penduduk Yathrib, termasuk kepada kedua pemimpin Bani Abdul Ahsyad yang belum beriman, yakni Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudair. Wahai Mus'ab, lihatlah ke depan, itulah dua orang pemimpinnya, Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'id bin Hudair. Mereka melihat kedatangan tokoh Islam tersebut dari kejauhan. Mereka lalu saling berbisik-bisik. Wahai Usaid, datangilah dua orang itu. Mereka itu telah membodohi kaum kita. Berilah pelajaran bagi mereka dan laranglah mereka untuk kemari. Wahai Sa'ad, kenapa tidak engkau saja yang menghadapi mereka? As'ad itu putra bibiku, jadi aku malas berhubungan dengan mereka. Jadi engkau saja yang menemui mereka. Baiklah kalau begitu. Akhirnya Usaid bin Uzair pun mengambil tombaknya dan mendatangi Mus'ab. Usaid pun mendatangi Mus'ab dengan muka yang sangat marah. Setelah sampai di depan mereka berdua, Usaid pun langsung memaki mereka berdua. Dengan lantangnya pun dia berkata, "Apa yang kalian bawa untuk kami? Jangan kamu pikir kamu bisa membodoh-bodohi kami semua. Pergi dan menjauhlah dari kami jika tidak ingin kalian mati sia-sia di tanganku." Mus'ab pun melembutkan suaranya untuk melunakkan sifat Usaid yang sangat keras. Kemudian Mus'ab pun berkata, "Baiklah, kalau kamu bersedia, duduklah dan bicaralah denganku. Dan dengarkan kata-kataku, jika memang nanti kamu tidak suka, aku akan pergi dari sini.
Entah mengapa, Usaid pun menurut saja duduk dan mendengarkan semua kata-kata Mus'ab. Mus'ab pun menjelaskan tentang agama Islam yang dibawanya dan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ketika Mus'ab membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, wajah Usaid pun mulai tersenyum dan mengagumi ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Selesai dibacakan ayat suci Al-Quran, Usaid pun berkata, "Indah sekali agama yang kamu bawa. Bagaimana caranya kalau aku masuk Islam?" Kemudian Mus'ab pun mengatakan, "Mandi dan berwudulah, setelah itu ucapkan 2 kalimat syahadat dan sholat 2 rakaat, dan kami pun akan membimbingmu, wahai saudaraku." Seketika itu juga, Usaid pun melakukan semua perintah Mus'ab. Setelah semua dilakukan, Usaid pun berniat mengajak saudaranya Sa'ad untuk masuk Islam. Usaid pun berkata kepada Mus'ab, "Jika Sa'ad bisa masuk Islam, maka seluruh penduduk dan kaumnya pasti akan masuk Islam. Tunggulah, aku akan membawanya ke sini." Usaid pun berjalan menuju Sa'ad dengan membawa tombaknya. Dan orang-orang yang menunggu Usaid pun berkata, "Lihat, Usaid penampilannya kok berbeda ya? Lebih baik gitu dan lebih bersih dan bercahaya." Sedangkan Sa'ad sendiri kesal karena menunggu Usaid terlalu lama. Sa'ad pun bertanya, "Apa yang kau lakukan, wahai Usaid? Kamu lama banget sih." Usaid pun menjawab, "Aku telah berbicara kepada mereka. Tidak ada yang mencurigakan, dan mereka pun mau melakukan apa yang engkau perintahkan. Aku juga sudah mengatakan bahwa sebenarnya Bani Harisah akan membunuh As'ad karena telah membuatmu malu. Namun mereka tidak jadi melakukan itu, karena As'ad adalah anak bibimu." Sa'ad pun sangat tersulut amarahnya mendengar perkataan Usaid, lalu mengambil tombaknya dan berjalan menuju Mus'ab. Ketika hampir dekat dengan Mus'ab, Sa'ad baru sadar bahwa itu semua adalah rencana Usaid agar Sa'ad menghadapi Mus'ab sendirian. Sesampai di depan Mus'ab, Sa'ad pun menahan marah yang amat sangat. Namun dengan sangat kalemnya, Mus'ab menghadapi Sa'ad. "Wahai Sa'ad, janganlah engkau marah-marah. Jika engkau bersedia, duduklah, dan jika nanti pembicaraannya kamu tidak suka, maka aku akan pergi dari sini." Sa'ad pun menurut dan mendengarkan perkataan Mus'ab. Dan Mus'ab pun mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan Sa'ad pun merasa takjub dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Ketika Mus'ab selesai membaca Al-Quran, Sa'ad pun berkata, "Wahai Mus'ab, apa yang harus aku lakukan jika aku ingin masuk Islam seperti agamamu?" Dan Mus'ab pun mengatakan syarat yang sama seperti yang dikatakan kepada Usaid. Setelah selesai melakukan semua syarat untuk masuk Islam, Sa'ad pun kembali kepada kaumnya. Kemudian sesampai di tengah kaumnya, Sa'ad pun bertanya kepada kaumnya bagaimana pendapatnya tentang dirinya dan bagaimana dia cara memimpinnya. Dan para kaumnya pun menjawab, "Pemimpin kami adalah seorang yang baik dan seorang yang kami hormati." Kemudian Sa'ad pun berkata, "Sesungguhnya ucapan kalian itu, baik laki-laki maupun perempuan, haram bagiku hingga kalian itu semua beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan kaumnya pun sangat terkejut mendengar perkataan Sa'ad. Namun hati mereka langsung luluh ketika mendengar penjelasan Sa'ad. Dan pada akhirnya Bani Ashal semuanya masuk Islam, kecuali satu orang, yaitu Amr bin Sabit. Setelah peristiwa itu, Mus'ab pun berdakwah dari rumah ke rumah dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Mus'ab pun tidak menawarkan harta selain kekekalan abadi di akhirat nanti.
Sebelum memasuki haji kedua atau tahun ke-13 kenabian, Mus'ab pun melaporkan keberhasilannya dalam menyebarkan agama Islam di Yasrib kepada Nabi Muhammad SAW. Itu tadi rangkaian kisah dakwah Nabi Muhammad SAW dengan sahabatnya yang rela menukar dunia untuk akhiratnya. Jika saya salah menyampaikan dalam cerita, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.